Berawal dari tuduhan perselingkuhan, pasangan suami istri penjual nasi kuning di Makassar, Sulawesi Selatan jadi tersangka terkait kasus yang dilaporkan oleh karyawannya. Dua tersangka berinisial SK berusia 24 tahun melakukan pemerkosaan terhadap korban K berusia 22 tahun, sedangkan istrinya SM berusia 39 tahun merekam aksi bejat tersebut. Kedua tersangka dihadirkan oleh Polrestabes Makassar dalam keterangan pers pada Senin 5 Januari 2026. Mereka tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan mengenakan masker yang menutupi sebagian wajah. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan peristiwa ini bermula saat SM mencurigai suaminya punya hubungan gelap dengan korban K. Kecurigaan itu membuat SM memaksa korban K dan suaminya masuk ke dalam kamar. Di sana, SM mengintegrasi K dan memaksanya untuk mengaku. SM kemudian melakukan penyiksaan terhadap K dan melepaskan bajunya. Selanjutnya, ia memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. SM kemudian merekam aksi bejat tersebut dengan tujuan dijadikan bukti penguat dugaannya. Aksi mereka kemudian dilaporkan K ke polisi pada Sabtu 3 Januari 2026. Adapun korban sendiri baru bekerja sekitar 3 bulan di tempat tersebut dengan upah Rp60.000 per hari. Durasi jam kerja korban cukup lama, dari pukul 7 malam hingga 12 siang. Korban sendiri membantah punya hubungan khusus dengan suami tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka terancam kurungan penjara selama 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta. Daya itu disuruh kamu gimana ngomong kenapa saya tidak bertemu Pak, karena ini si korban mengakunya tidak ada hubungan sama suami saya. Makanya saya panggil kedualan. Saya bilang kan ini tanggal 1. Pasangan suami istri penjual nasi kuning di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan jadi tersangka seusai dilaporkan oleh karyawannya sendiri. Suami berinisial SK berusia 24 tahun melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial K berusia 22 tahun. Mirisnya, aksi pemerkosaan ini atas perintah istrinya SM berusia 39 tahun yang kemudian melakukan perekaman. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat malam Emba, bisa dilaporkan apa yang jadi pemicu tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Pak Sutri ini? Ya, baik, Ciska dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Polrestabes Makassar pada siang tadi ini merilis kasus dugaan ruda paksa atau perkosaan terhadap karyawati penjual nasi kuning inisial K, 22 tahun, di mana tersangkanya ada 2 orang, yaitu pasangan suami istri inisial SK, 24 tahun, dan SM, 39 tahun. Kedua tersangka dihadirkan dalam konferensi pers tadi, ini terkait dugaan tindak asusila ataupun ruda paksa terhadap K, yang dimana kasus ini dilaporkan perempuan K
pada Jumat 3 Januari 2026, di mana ia mengaku dalam laporannya mengaku disekap dan juga disiksa, kemudian dipaksa berhubungan badan dengan SK atau suami dari bos perempuannya SM. Lalu aksi asusila itu kemudian direkam oleh sang istri atau bos perempuannya SM menggunakan kamera ponsel. Siska. Baik, selain aksi pemerkosaan, apalagi tindakan yang kemudian dilakukan tersangka terhadap korban? Ya, dari hasil penyelidikan sementara polisi, dikatakan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, mengatakan bahwa saat dugaan perkosaan ini hendak dilakukan, korban K beberapa kali menolak, bahkan berontak begitu. Namun korban disiksa dengan cara dipukul dan ditendang. Kemudian ia pun dengan terpaksa begitu melakukan apa yang diperintahkan bosnya. Dan terjadilah aksi asusila itu kemudian direkam oleh si perempuan atau bos perempuan dari korban ini. Baik, lalu mengapa tersangka SM ini nekat melakukan perekaman terhadap aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh suaminya, Mbah? Ya, dari keterangan Kapolrestabes Makassar mengatakan motif dari perempuan SM atau bos dari korban ini merekam kejadian itu untuk menguatkan ataupun menjadi bukti alibi bahwasanya ada kecurigaan sang suami telah berselingkuh dengan korban. Jadi untuk menguatkan kecurigaannya itu, ia pun memaksa korban untuk berhubungan badan dengan suaminya, kemudian direkam menggunakan kamera ponsel sebanyak 2 kali. Baik, lalu selanjutnya apakah tuduhan dari tersangka terhadap korban yang disebut berselingkuh dengan suaminya ini memang betul terjadi atau hanya asumsi dari tersangka saja, Mbah? Ya, dari pengakuan korban yang didampingi oleh Yayasan Pendampingan Perempuan YPMP di Makassar, dia membantah adanya dugaan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh bos perempuannya SM dan mengaku sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan si SK ataupun bos laki-laki dari korban ini. Baik, Mbak, lalu bagaimana ceritanya akhirnya korban ini bisa melapor ke polisi dan akhirnya polisi bisa menetapkan tersangka atau Pak Sutri tersebut menjadi tersangka? Ya, jadi kasus ini bermula saat keluarga dari korban ini tidak mendapati korban pulang di rumah hingga waktu subuh. Kemudian keluarga korban melaporlah ke Sekretaris Yayasan Perlindungan Perempuan YPMP Alita Karen. Dari laporan itu kemudian Alita ini menghubungi korban dan tembus pada pukul 7 pagi. Kemudian diketahuilah keberadaan dari korban, di mana korban juga mengaku dalam kondisi tidak baik-baik saja karena disekap oleh bosnya. Setelah itu keberadaan korban dijemput di rumah bosnya di wilayah Kecamatan Tamalate, kemudian langsung diarahkan ke Polrestabes Makassar untuk melapor di SPKT Polrestabes Makassar. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba melaporkan terkait dengan aksi pemerkosaan oleh Pak Sutri di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Diduga suami istri, jadi kronologis singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya bersama dengan suaminya juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam. Sebelumnya juga disiksa dan disuruh ngaku, dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan. Jadi korban ini selain juga dia mengalami ya, penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari
suami istri ini ya, jadi mereka berdua yang bekerja. Nah, barang buktinya ini ada rekaman video yang kami dapatkan juga ya, ini menjadi bukti persetubuhan antara tersangka dengan korban. Penerapan pasalnya kami kenakan di pasal 6 huruf B dan C junto pasal 14 ayat 1 A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Ya, tadi kan disampaikan di awal awalnya cemburu, ya. Cemburu lalu ingin membuktikan, ditanya tapi tidak dijawab lalu dipukuli kan gitu. Setelah itu diminta lah, udahlah kamu main sama suami saya. Kenapa mau divideokan? Sampai divideokan. Kenapa mau divideokan Pak? Mau disebarkan atau apa maksudnya? Enggak tersebar. Tidak disebarkan, ini masih masih di dalam satu handphone itu, dan alhamdulillahnya korban bisa kabur waktu itu, telepon minta dijemput sehingga lalu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan apakah suami ini kan seksual? Maksudnya dia video itu apa? Itu tadi yang meminta membuktikan, ini kan ada hubungan, ini main harus dilakukan. Pak, ini kan karyawan itu tinggal di rumahnya si pasangan suami istri atau seperti apa? Enggak ya, jadi ini kan usahanya kasih sendiri. Nah, terus si karyawan ini memang bekerja lah di tempat penjualan nasi kuning, enggak tinggal di sini. Tersangkanya apakah dua-duanya sudah ditangkap? Ini ada kasus Dua-dua. Apa ada kelainan jiwa, kejiwaan? Tidak? Nah, ya kita menduga tidak ada ya, semuanya normal. Jadi ini kan karena perasaan yang cemburu, lalu disuruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.